Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Midul Ibda. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview buku Gelar Dalam Islam. Nah, memang dalam Islam itu banyak sekali lakop atau sebutan atau nama, penyebutan atau apa ya istilahnya, panggilan yang itu sangat populer. Dan panggilan itu tentu tidak hanya soal agama ya, soal fikih, soal syariah, tapi panggilan itu muncul dari budaya manusia yang tentu ini tidak hanya dalam tradisi Islam, tapi juga muncul dari integrasi antara budaya Islam dengan budaya lain. Khususnya dalam hal ini bisa jadi budaya lokal di dalam masyarakat itu sendiri, bisa Jawa atau suku-suku yang lain. Oke, kita akan ke biodata buku ya. Judulnya adalah Gelar Dalam Islam, penulisnya Zulkifli dan cetakan pertama Juni 2009, cukup lama ya. Penerbitnya Pinus Book Publisher dan ini terbitan tahun 2009 dan tebalnya itu untuk halamannya sendiri sekitar 164, ukurannya segini ya, dan covernya seperti ini. Belakang juga ada sinopsis sedikit ya. Jadi itu untuk tasnya HVS ya, dan murni pure, tidak ada gambar, tulisan semua bisa dilihat ya. Dan ada pembatas buku seperti ini. Jadi di dalam buku ini tuh memberikan pengertian-pengertian dan sedikit asal usul dan sejarah ya, tentang gelar-gelar yang memang dipakai dalam konteks Islam, baik dalam konteks pergaulan, budaya, ataupun penamaan pada gelar itu sendiri. Jadi di daftar isi ada pertama kata pengantar ya, daftar isi, kemudian gelar dalam kehidupan umat Islam, kemudian gelar Islam di Indonesia, ada gelar yang dilarang, gelar-gelar dan sebutan tokoh Islam, daftar pustaka, dan nama tulis. Nah, tentunya gelar-gelar ini menjadi salah satu hal yang wajib diketahui ya, seperti dalam pesantren pun ada gus, neng, ada kiai, ada santri dan sebagainya. Bisa kita contohkan misalnya gelar Islam ya. Ada alul bait, ada akhon, ada al-imam, alaihissalam, al-alamah, al-hakim, al-hafid, al-musnid, al-mukarram, amirul mu'min fil hadis, al-hujjah, ayatullah, asyabibun al-awwalun, asyid, da'i, habib, khalifah, hafidul Quran, dan lain sebagainya. Ini pun nanti banyak sekali ya, sampai Sayyidina, Syekhul Islam Syarif. Kemudian juga ada di sini ada kiai. Untuk gelar di Indonesia juga banyak sekali ya. Bisa kita lihat di halaman 97. Kita lihat kayak gelar Islam di Indonesia ada Ajengan, Andre Guruto, Bindere, Buya, Dato, ada juga Gus, Gure, Guruta, Haji, Kiai, dan sebagainya. Ini juga Kiai sampai dibahas detail ini. Lora, Mas, Non, Nyai, Panrika, Panembahan, dan Santri, Sidi, dan lain sebagainya ya. Ada juga di sini gelar-gelar yang memang dilarang ya, yaitu halaman 141. Bisa kita lihat apa sih gelar-gelar yang dilarang. Nah, di sini dijelaskan Malikul Amlak ya. Jadi ini sebenarnya gelar yang dilarang. Ada juga Qadil Qudat, memberi gelar yang tidak baik, itu juga gelar-gelar yang dilarang. Nah, kemudian juga ada gelar-gelar dan sebutan tokoh Islam, misalnya Abu Hurairah, Al-Amin, Al-Mufid, Asadu wa Asadu Rasulih, Umairah, Asyidik, Dian Karma Wajhah, Khalilullah, Muhakkik, Saifullah, Umul Masakin, Umul Mukminin, dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa isi dari buku Gelar Dalam Islam itu sendiri, tapi tentunya kita dapat mengetahui pengertian atau definisi atau makna dari gelar yang ada di dalam Islam, gelar tokoh Islam dan penyebutannya, serta gelar-gelar yang dilarang. Tidak hanya soal itu sebenarnya, tapi yang menarik di sini bagi saya banyak sekali gelar-gelar yang memang
kita kadang tidak tahu asal usulnya ya. Kita hari ini misalnya tidak bisa membedakan antara ustadz, dai, penceramah, pembicara, kiai, habib, atau siapapun, gus dan sebagainya, itu kadang campur aduk. Padahal dalam buku ini dijelaskan itu lahir dari 3 aspek minimal yang saya tahu ya, mulai dari lokal genius, kecerdasan lokal atau lokal knowledge, pengetahuan lokal, dan yang terakhir baru lokal wisdom atau kearifan lokal. Karena ini tidak hanya murni dari Islam, tapi memang ada unsur budaya yang menghadirkan atau melahirkan gelar-gelar itu tersebut. Contoh gus di dalam Al-Quran mungkin tidak ada ya, kiai juga nggak ada, itu murni dari Jawa. Ada yang dari pusaka, ada yang dari benda-benda, ada yang dari benda gaib, keris, akik, dan sebagainya. Baru nanti pada muncul sosok kiai, yaitu pengasuh pesantren ataupun ustadz yang hari ini lebih terkenal. Itu review buku Gelar Dalam Islam, semoga bermanfaat. Kelebihannya saya kira buku ini tidak hanya menjelaskan secara definisi-definisi ya, tapi juga memberikan penjelasan asal usul makna dan apa sih dibalik gelar itu. Jadi menariknya di situ. Untuk kekurangannya saya kira memang tidak ada gambarannya, tulisan pure di sini ya. Saya kira itu sih untuk kekurangannya. Dan mungkin ini karena terbitan tahun 2009, jadi gelar-gelar baru belum diupdate. Mungkin ada edisi revisinya malah lebih bagus, kayak semacam ada ustadz, ada penceramah, itu belum dimasukkan di sini. Hanya dai dan beberapa aspek tadi ya, termasuk kiai dan gus, nyai dan sebagainya tadi. Itu review buku Gelar Dalam Islam, secara asal-usul dan makna gelar dalam Islam. Semoga bermanfaat dari kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta tekan tombol lonceng. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mitra.